Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Bagaimana kabar teman-teman di masa pandemi ini? Semoga sehat selalu semuanya ya. Jangan lupa yang bisa di rumah aja tetap stay di rumah aja. Dan untuk kalian yang bekerja gak ada masalah. Tetap dijaga perilaku hidup bersih dan sehatnya. Tetap jaga jarak sama siapapun itu orang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah, kali ini kita akan bahas tentang QA Inspektor di industri farmasi. Industri farmasi ini artinya pabrik obat ya, tapi kita di sini sebutnya industri farmasi. Sebenarnya kita di sini nggak cuma bahas tentang QA Inspektor sih, tapi inspektor secara umum, baik itu QC maupun QA. Nah, apakah ada yang belum tahu apa itu inspektor? Silakan teman-teman kembali ke video yang sebelumnya, yaitu yang tentang pembahasan QA dan juga validasi. Nah, di situ ada penjelasan tentang inspektor sedikit-sedikit. Tapi nggak apa-apa deh, di sini kita jelasin lagi ulang. Inspektor itu adalah orang yang kerjanya langsung mengamati proses produksi obat di ruang produksi. Apa aja yang dia amati, nanti kita jelasin. Nah, hasil pengamatannya ini dia tulis, kemudian dia laporkan ke atasannya. Atasannya itu namanya supervisor, baik supervisor QC, biasanya QC IPC, maupun supervisor QA, biasanya QA pelulusan produk jadi dan juga validasi. Tapi jangan lupa ada juga perusahaan lain yang QA dan validasinya ini dijadikan dua departemen terpisah. Nah, untuk itu berarti inspektornya namanya inspektor validasi ya, bukan inspektor QA validasi lagi. Gitu, jelas ya teman-teman. Nah, setelah melapor ke supervisor, supervisor membuat laporan dengan kesimpulan, lalu dia sampaikan ke manajer. Nah, manajer menyetujuilah laporan itu, kemudian laporan ini akan digunakan oleh bagian pelulusan produk jadi, si QA tadi, untuk meluluskan atau mereject itu apa ya, menolak produk jadi itu. Nah, kira-kira begitulah peran inspektor dalam industri farmasi, dalam pabrik obat ya. Sekarang itu kan gambaran luasnya. Nah, sekarang kita khususkan lagi bahas tentang inspektor. Apa aja sih tugas-tugasnya? Kita lihat ya. Oh ya, sebelum ke tugas-tugas, saya mau pertegas lagi bahwa inspektor itu ada dua macam ya. Kita di sini anggap validasi masuk ke QA aja ya di kasus video ini. Jadi ada inspektor QC dan ada inspektor QA. Oke, sekarang langsung ke tugasnya. Pertama, mengambil sampel dan melakukan physical test pada tahap sebelum produk jadi. Nah, ini jadi misalnya mau bikin tablet, itu kan pasti ada yang namanya penimbangan, pencampuran, terus granulasi, gitu-gitu kan. Nah, mereka mengambil sampel dan melakukan physical test pada tahap ini. Physical test itu kayak gimana sih? Physical test itu kayak melihat warnanya sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Terus juga konsistensinya, maksudnya dia benar-benar misalnya kalau diharapkan itu dia jadi serbuk padat, ya udah pastikan bahwa itu serbuk padat bukan cairan gitu kan, kayak gitu-gitu physical test. Terus juga ada yang namanya uji kekerasan, itu teman-teman pasti udah tahu banget ya, uji kerapuhan ya, seperti itulah dan teman-temannya gitu. Ini biasanya yang melakukan adalah inspektor QC dan QA. Kalau QA itu yang bagian validasi doang ya. Itu pun hanya untuk produk-produk yang sedang divalidasi ataupun yang sedang direvalidasi. Jadi nggak semua produk dikerjakan sama QA validasi. Yang mengerjakan semuanya itu adalah inspektor QC IPC, in process control. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengambil sampel dan melakukan physical test untuk keperluan stability study. Nah, ini saya tadi belum singgung, ini biasanya dilakukan oleh inspektor QA. Nah, jadi di QA itu ada yang namanya bagian bagian stability ya. Nah, dia itu kerjanya cuma ngambil sampel, terus dia ngecek per
kalau nggak salah tuh per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, kayak gitu-gitu, ada prosedurnya sendiri. Teman-teman yang kerja di stability pasti tahu banget. Nah, itu dia ambil sampel dan melakukan physical test di bulan-bulan tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya tentu saja sesuai namanya ya, untuk melihat apakah obat itu stabil atau tidak. Misalnya dia ED-nya 2 tahun, ED itu expired date atau tanggal kadaluarsa ya. Nah, misalnya 2 tahun nih, ya udah dia cek 3, 6, 9, 12. Saya lupa sih urutannya, habis 12 apakah langsung 24 atau ada 15 bulan dan sebagainya gitu. Ada prosedurnya sendiri sih. Kayak gitu. Intinya ini dilakukan oleh inspektor QA. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah mengecek kelengkapan batch record. Nah, ini biasanya dilakukan oleh inspektor QA bagian finish good release atau pelulusan produk jadi. Jadi dalam saat melakukan produksi itu kan kita tahu ya, pasti harus dicatat gitu kan. Dicatatnya itu di batch record namanya. Batch record ini bukan berupa buku, tapi cuma berupa lembaran-lembaran kertas doang. Nah, tugas si inspektor QA inilah yang akan mengumpulkan batch record itu menjadi satu. Nah, di batch record itu kan ada kolom-kolom banyak ya. Misalnya penimbangan nih, bahan yang ditimbang, terus jumlahnya, terus bla 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 bla. Terus di sini ada tanda tangan ya, parafnya kan. Nah, kadang tuh ini udah diisi, parafnya dia lupa. Nah, disinilah si inspektor QA itu harus jeli memeriksa batch record, apakah udah ditanda tangan semua atau ada yang kurang gitu. Nanti dia konfirmasi ke operator yang mengerjakan. Seperti itu. Kalau udah lengkap baru bisa dicek sama atasannya itu batch recordnya. Seperti itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir ya, menempel label QA release dan memastikan penyusunan di truk kontainer sudah benar. Ini juga dilakukan oleh inspektor QA pelulusan produk jadi atau finished good release. Jadi ketika manajer QA memutuskan bahwa oh ya udah produk ini kita rilis gitu, jadi udah lulus pemastian mutu gitu, harus ditempel dong ininya kan, labelnya, label QA release-nya. Buat yang belum tahu, label QA release itu kayak kotak gitu, kecil atau besar, itu tergantung sama perusahaannya sih, beda-beda. Itu ada tulisannya QA release apa ya, QA release. Ini ada panduannya di CPOB sih, apa aja yang harus tercantum dalam label itu gitu, nggak cuma tulisan doang sih setahu saya. Nah, ada label besar, ada juga label kecil kayak gitu. Apa bedanya? Silahkan baca CPOB-nya ya. Kemudian label itu ditempel. Nah, teknik penempelannya ini juga ada cara khususnya sendiri. Di sisi yang mana aja dari palet. Teman-teman udah tahu palet kan ya? Palet itu tempat kardus obat gitu. Jadi bentuknya kira-kira beginilah ya. Kalau di pasar tuh kayak apa ya tempatnya ya? Saya agak susah sih menggambarkannya. Pokoknya palet ini tuh bisa terbuat biasanya dari plastik ya. Nah, terus nanti di palet inilah baru diletakkan kardus-kardus obat gitu, disusun sedemikian rupa sehingga obat-obat itu tersusun rapi tapi nggak rusak kayak gitu. Itu namanya palet, tempat meletakkan kardus obat. Nah, di bagian mana aja si label itu harus ditempel? Nah, itu ada ketentuannya di CPOB. Silakan teman-teman baca, cek. Itu yang bertugas menempel adalah inspektor QA dan memastikan penyusunan di truk kontainer sudah benar. Nah, ini untuk memastikan bahwa dalam proses distribusi, kardus obat itu nggak rusak. Nah, jadi begitu keluar dari gudang produk jadi, si kardus-kardus obat tadi kan akan masuk ke dalam truk kontainer ya, untuk diangkut ke PBF gitu kan. Nah, harus ada orang yang melihat proses pemasukan obat itu ke dalam truk dan susunan kardus-kardus obat di dalam truk tadi. Apakah udah oke?
atau belum. Nah, itulah tugasnya si inspektor QA juga. Kayak gitu. Udah sih, 4 itu aja tugas inspektor. Ada inspektor QC sama QA tadi ya, sama validasi kalau validasi terpisah dari QA. Semoga membantu teman-teman memberi gambaran tentang pekerjaan berat inspektor di pabrik obat. Semoga inspektor-inspektor di dunia ini tetap sehat, apalagi di masa pandemi gini ya. Pabrik-pabrik obat yang memproduksi multivitamin sama suplemen kesehatan lainnya pasti sedang bekerja keras karena banyaknya permintaan di luar sana. Gitu, semoga kalian sehat selalu dan bisa mengerjakan tugas dengan luar biasa baik. Udah itu aja deh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.